Dirut Pertamina era SBY dicegah ke luar negeri. Terseret kasus LNG Pertamina, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Menaikkan kepada beberapa hal penyidikan, yaitu atas dugaan korupsi terkait dengan pengadaan liquid natural gas atau LNG di PTMN tahun 2011-2021. Pengumpulan bukti saat ini masih terus dilakukan, baik itu dari transaksi maupun alat bukti lainnya. Banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut, padahal juga maling. Memang ada menseria, aja balik ke menseria. Tiba-tiba Anda udah jadi komut di swasta. Mungkin Anda kontraknya Anda curi ayam. Banyak kontrak di BUMN yang sangat merugikan BUMN juga. Termasuk Pertamina. Itu yang saya marah, ini lagi kita koreksi nih. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Direktorat Imigrasi mencegah Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 sampai 2014, Karen Agustiawan, berpergian ke luar negeri. Permintaan pencegahan itu berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan Karen Agustiawan ke luar negeri dibenarkan Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Ahmad Nur Saleh. Ahmad saat dikonfirmasi pada Rabu 13 Juli mengungkapkan, atas nama Karen A, ada masa cegahnya dari 8 Juni 2022 sampai dengan 8 Desember 2022. Masih belum diketahui berkaitan dengan kasus apa Dirut BUMN era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu dicegah ke luar negeri. KPK masih menutup informasi mengenai pencegahan Karen ke luar negeri. Namun diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina. KPK belum mengumumkan detail terkait kasus itu. KPK menyatakan bakal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Juni 2022. KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair di PT Pertamina. Namun sejauh ini KPK belum mengumumkan siapa tersangka yang sudah dijerat. Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina tahun 2014 sampai 2017, yaitu Dwi Sucipto, dan Dirut PT PLN tahun 2011 sampai 2014, Nur Pamuji, pada Kamis 30 Juni 2022. Sebelumnya, pada 23 Juni 2022, Ali mengatakan perkara ini masih berproses. Namun Ali belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. Yang jelas KPK sudah mengantongi nama tersangka. Jeder, seperti tersambar petir di siang bolong. Lagi-lagi nama SBY diseret-seret dalam kasus korupsi gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Berbicara soal kekuasaan dinasti Cikeas yang menggurita di negara ini, memang tak lepas dari semboyan banjakan korupsi. Tak pelak, kasus korupsi gas alam cair di PT Pertamina pun disangkut pautkan dengannya. Entah ada hubungannya atau tidak, yang jelas peristiwa uang rakyat dibuat untuk banjakan korupsi dan sudah melekat di jidat mereka. Jadi ya wajar saja kalau ngomong soal korupsi ikut disangkut pautkan dengan klannya. Sengkarut masalah korupsi di Pertamina memang belum juga surut. Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mengungkap dalang korupsi di tubuh perusahaan BUMN itu. Hingga sebelumnya, dugaan korupsi LNG di PT Pertamina atau Persero ini pun diungkapkan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia mengendus ada yang tidak beres dengan kontrak jual beli LNG yang dilakukan perusahaan. Namun, usut tetap menjadi usut. Hingga saat ini pun masih belum ada titik terang siapa tersangka dalam kasus penikmat uang rakyat di Pertamina maksudnya. Ya walau katanya Ali sudah dikantongi nama dalangnya. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa BUMN memang perusahaan bisnis paling gurih. Pantaslah banyak perusahaan yang juga menjadi tokoh politik karena nikmatnya bisa mendapat nilai lebih memanfaatkan kekayaan negara seperti pada BUMN.
Jadi, dibutuhkanlah seorang nahkoda perusahaan yang memiliki komitmen besar untuk menyehatkan tubuh BUMN dari dalam dan mampu mengambil keputusan serta tindakan yang punya resiko mendatangkan kerugian. Namanya juga usaha, kadang hal seperti itu mudah terjadi. BUMN harus benar-benar bisa menjadi lokomotif kemajuan ekonomi rakyat, dan itu akan bisa terlaksana apabila dinakodai oleh seorang profesional yang berintegritas dan dijauhkan dari tangan-tangan kotor yang ingin memanfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadinya, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk menteri BUMN-nya sendiri. Dan saya rasa Ahok lah yang paling layak menahkodai perusahaan paling basah di Indonesia itu. Pasalnya dia paling garang, mengganyang mafia-mafia migas di Pertamina. Sosok pemimpin yang tak bisa ditekan dan diiming-imingi uang. Melihat track recordnya Ahok yang lurus bekerja untuk rakyat tanpa pernah memikirkan keuntungan pribadi atau kelompoknya, saya semakin yakin bahwa ia akan membawa perubahan yang lebih baik di tubuh Pertamina. Bagaimana menurut Anda? Gebrakan Sri Mulyani, selamatkan Garuda dari kebangkrutan. Gegara lilitan gurita Cikeas. Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani akan mencairkan penyertaan modal negara atau PMN sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia atau Persero, yaitu sebesar 7,5 triliun rupiah usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur. Saat ini, sebanyak 347 atau 95,7% perwakilan kreditur untuk menyetujui proposal Garuda dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta pada Jumat 1 Juli mengungkapkan hal itu adalah suatu pencapaian yang diharapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat kembali. Adapun sisa dana cadangan investasi pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau IPPEN untuk Garuda sebesar 7,5 triliun rupiah sudah disetorkan ke kas negara. Anggaran ini nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan. Selama semester 1 2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, yaitu sebesar 7 triliun rupiah. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI, yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP, yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Dengan demikian, Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi diperkirakan mencapai 40,4 triliun rupiah pada semester 1 2022. Sedangkan secara keseluruhan, tahun diproyeksikan mencapai 154,2 triliun rupiah. Dikutip dari Antara, target pembiayaan investasi dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2022 adalah 230,2 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN, yaitu sebesar 182,3 triliun rupiah. Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung menyelesaikan proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi. Akhirnya, Garuda bisa kembali mengudara setelah sekian lama menjadi bebek lumpuh akibat pejabat terasnya yang doyan korupsi. Bahkan negosiasi ulung Menteri Keuangan Sri Mulyani lah Garuda bisa terbang kembali tanpa beban. Yang dulunya pernah dibuang masa SBY, kini Menteri Keuangan besutan Jokowi malah menyelamatkan Garuda dari jurang kepailitan. Bicara soal kebangkrutan, Garuda memang tak jauh-jauh dari dunia hitam money laundry. Dinasti Cikeas 2 periode. Garuda dan Cikeas tidak bisa dipisahkan benang merahnya. Jika pemerintahan kini sedang berjibaku menyelamatkan maskapai plat merah dari ujung kepailitan, puzzle-puzzle kebongkaran yang dinasti Cikeas tinggalkan tak akan mampu mereka sembunyikan. Masih ingat kan nama Nazarudin? Ini adalah mantan bendahara umum Demokrat yang sejak ditangkap KPK jadi sumber sakit kepala Pepo. Bagaimana nggak pening coba? Karena oleh Nazarudin diungkap satu persatu semua jalur korupsinya gurita Cikeas. Kebanyakan orang ingat Nazarudin itu ingatnya korupsi Hambalang saja.
Nazarudin yang sesungguhnya pemegang kunci brankas Pepo selama berkuasa menitipkan uang hasil jarahannya. Banyak yang lupa pernyataan KPK bahwa Nazarudin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi dengan pembelian saham IPO Garuda. Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri dong yang melahapnya. Pasti ada bintang Mercy yang selama ini mempercayainya dunia akhirat. Dan gini, setelah ditemukannya bukti-bukti dan fakta-fakta baru terkait dugaan korupsi yang menyebabkan Garuda kini menanggung kerugian 8,8 triliun rupiah. Mampukah KPK dan Kejaksaan membongkar tuntas konspirasi korupsi di tubuh Garuda melalui mantan dirutnya? Entahlah, lagian KPK sudah pernah mencobanya, tetapi kena mental. Tinggal Kejaksaan nih, masih bernyali atau berat berpolitik daripada bersih-bersih tanpa pandang bulu. Ya semoga saja. Habis ini Pepo jangan cuma prihatin, lalu menepi sambil menciptakan lagu curahan hatinya.